Go Navy Highlight, pekan keempat November 2020, merangkum berita-berita kegiatan dan informasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Senin 23 November 2020, TNI Angkatan Laut melaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan tahun 2020 di Jakarta International Container Terminal Jakarta. Dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang juga bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir dalam apel kesiapsiagaan pejabat tinggi TNI Angkatan Laut seperti Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, serta sejumlah kepala staf dan komandan Korps Marinir. Dalam apel tersebut, Komandan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Hermanto bertindak sebagai komandan upacara. Dengan peserta upacara adalah perwakilan dari Kotama dan juga pasukan khusus TNI Angkatan Laut seperti Detasemen Jala Mangkara, Korps Pasukan Katak, Korps Penyelam, dan juga Korps Penerbang. Masih di Senin 23 November 2020 dan Guskamla Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian melakukan pengecekan dan pengamanan area sekitar lokasi kandasnya kapal MV Tina 1 di kawasan Batu Berhenti. Informasi awal, kapal dengan rute pelayaran dari Singapura tujuan Jakarta tersebut kandas dikarenakan menghindari sebuah tugboat. Senin 23 November 2020, Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Dispenal memprakarsai kegiatan workshop online public speaking and how to handle media for Admiral dengan narasumber seorang praktisi komunikasi dan pemimpin redaktur Kompas TV Rosiana Silalahi. Diawali dengan opening speech oleh Kadispenal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono selaku Ketua Panitia Workshop. Dilaksanakan secara virtual di Gedung Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Dihadiri pula oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, turut hadir Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, pejabat utama Mabesal, para pemimpin Kotama TNI Angkatan Laut, Wakapuspen TNI, Laksamana Pertama TNI Tejo Sukmono, dan para undangan terkait lainnya. Workshop diikuti oleh 121 perwira tinggi di jajaran TNI Angkatan Laut, 23 orang di Auditorium Denma Mabesal, dan 98 orang lainnya secara daring. Sebagai keynote speak, Kasal menyampaikan kemampuan public speaking sebagai peluang untuk menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada publik. Senin 23 November 2020, apresiasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada para relawan medis RSDC Wisma Atlet dalam mengikuti seleksi calon Bintara PK berbuah manis. Satu lagi tahapan seleksi calon Bintara PK Angkatan 40 gelombang pertama tahun 2020 berhasil dilalui para relawan RSDC Wisma Atlet. Sebanyak 62 orang dinyatakan lolos dalam sidang pantukhir di Malang, Jawa Timur. Dan kini mereka memasuki tahap pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba di Surabaya, Jawa Timur. Senin 23 November 2020, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, bersama unsur FKPD Provinsi Kepulauan Riau, menghadiri acara bakti sosial peduli COVID-19 kepada masyarakat Bintan. Acara yang digelar oleh International Business Association dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia berlangsung di Pendidikan Buddha Dharma Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau. Turut hadir Ketua International Business Association, Ibu Sansan, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Setelah sambutan-sambutan, acara dilanjutkan dengan pemberian sembako secara simbolis dan tour of area di kawasan Pendidikan Buddha Dharma. Senin 23 November 2020,
TNI Angkatan Laut diwakili oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut menerima kunjungan dari perwakilan Tim Penilai Nasional Zona Integritas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB di ruang Media Center Dispenal. Dalam hal ini Kemenpan RB menyatakan kepuasannya terhadap pelaksanaan Zona Integritas Dispenal. Kegiatan zona integritas ini seiring dan sejalan dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yakni untuk peningkatan program-program yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil yang mendukung penguatan reformasi birokrasi. Senin 23 November 2020, KRI Amboina, kapal perang jenis landing ship tank dengan nomor lambung 503, dengan Komandan Letko Laut Pelaut Agus Yunianto melakukan operasi pergeseran material kurang lebih sebanyak 20.800 bibit pohon palaka dari Pulau Seram, Maluku ke Jakarta. Bibit pohon palaka tersebut sedianya akan digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk keperluan mitigasi bencana di kawasan pesisir di sejumlah wilayah di Indonesia. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari beserta staf menerima kedatangan seorang warga Pulau Kopoposang, Sulawesi Selatan, bertempat di halaman depan ruang PP Jaladri Makolantama 6. Safrudin Daeng Niko, yang juga seorang ketua Pokmaswas Kapoposang, mengucapkan terima kasih kepada pihak Lantama 6 yang telah menjadi penyambung lidah masyarakat Pulau Kapoposang kepada pihak Telkomsel untuk membangun Base Transceiver Station atau BTS, sehingga masyarakat Pulau Kapoposang bisa berkomunikasi dan berinteraksi di jejaring sosial. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat sekitar bisa meningkat, serta sektor pendidikan dan ekonomi pun kian maju. Selasa 24 November 2020, bertempat di ruang pimpinan Gedung Utama Mabesal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan Asintel Kasal Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua melakukan video conference dengan Kepala Staf Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia. Kegiatan ini dilaksanakan guna mempererat hubungan antar kedua negara. Rabu 25 November 2020, 200 putra-putri daerah Papua resmi menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui program pendidikan pertama Bintara dan pendidikan pertama Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut di Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua. Masing-masing 100 peserta untuk Bintara dan Tamtama. Mereka digembleng di Kawah Chandra di muka selama 5 bulan, akhirnya secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Mako Lantamal 9 Sorong, dalam upacara penutupan yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Nur Hidayat, selaku Komandan Komando Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Dan Kodiklatal. Rabu 25 November 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara serah terima jabatan 4 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut, bertempat di Selasar Gedung Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Jabatan yang diserah terimakan yakni Koordinator Staf Ali Kasal dari Laksamana Muda TNI Arusukmono Indra Sucahyo menyerahkan jabatan kepada Kasal. Kemudian Asisten Bidang Personil Kasal dari Laksamana Muda TNI Inyoman Mandra kepada Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkolim Lamil. Kadis Pamsanal dari Laksamana Pertama TNI Wisnu Sumarto kepada Laksamana Pertama TNI Indaryanto, di mana sebelumnya menjabat sebagai Dirse Bais TNI. Kadis Oplatal dari Laksamana Pertama TNI Ali Trisanto kepada Laksamana Pertama TNI Deni Septiana, yang sebelumnya merupakan staf khusus Kasal. Rabu 25 November 2020, Komando Armada 1 mengerahkan 9 kapal perang atau KRI dan 1 pesawat udara pada latihan operasi dukungan tembakan tahun 2020 di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rasid menjelaskan bahwa latihan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kemampuan personil unsur-unsur KRI Kormada 1
serta mensinergikan dengan unsur terkait sebagai unsur pendukung dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi, sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional mulai dari tingkat perorangan maupun satuan dalam melaksanakan dan mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut. Kamis 26 November 2020, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono beserta jajaran staf Dispenal mengunjungi kantor Media Group atau Studio Metro TV di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Kadispenal disambut secara langsung oleh pemimpin redaksi Metro TV Arif Suditomo dan pimpinan media Indonesia Gaudensius Suhardi beserta jajarannya. Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk bersilaturahmi dengan Media Group serta menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau 2 kapal perang baru milik TNI Angkatan Laut di Kolinamil, Jakarta pada Kamis 26 November 2020 yang didampingi Panglima Kolinamil dan sejumlah pejabat utama Mabesal. Laksamana TNI Yudo Margono menyaksikan KRI Teluk Kendari dengan nomor lambung 518 dan KRI Teluk Kupang dengan nomor lambung 519 yang nantinya akan memperkuat armada laut Republik Indonesia. Kasal juga menyaksikan kemampuan 2 KRI tersebut dalam proses embarkasi tank BMP-3F dari Batalion Tank Amfibi 1 Marinir di Base Plate Dermaga Kolinamil. Jumat 27 November 2020, Komando Armada 1 Sorong, Papua menggelar latihan operasi gabungan pertahanan pantai selama 3 minggu dengan melibatkan 3 kapal perang, 2 kapal angkatan laut, 3 pesawat udara patroli maritim, dan 2 helikopter, serta berbagai persenjataan pasukan Korps Marinir dan ratusan personil. Latihan operasi gabungan tersebut merupakan implementasi kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam instruksinya di apel kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut yang digelar di kawasan JTC Tanjung Priuk, Jakarta beberapa hari lalu. Jumat 27 November 2020, jajaran Pasmar 1 dan Pasmar 2 melakukan latihan operasi pertempuran di daerah Muara, Rawa, Sungai, dan Pesisir. Dengan personil berjumlah 487 orang, Pasmar 1 dipimpin oleh Kolonel Marinir Ena Sulaksana, melaksanakan giat di daerah latihan Muara Gembong, Bekasi, dan Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Sementara Pasmar 2 dengan jumlah personil 479 orang, dipimpin oleh Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung, melaksanakan giat latihan di kawasan hutan mangrove Wonorejo, Sungai Telocor, Sidoarjo, dan Kenjeran. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kebijakan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam apel kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut beberapa hari yang lalu, bahwa setiap prajurit TNI Angkatan Laut harus siap siaga menjaga keutuhan bumi pertiwi. Jumat 27 November 2020, KRI Bung Tomo menyelenggarakan bakti sosial dan sunatan massal yang melibatkan Lana Ranai, Posal Sabang Mawang, dan Kepala Desa Sabang Mawang dengan tenaga medis dari Bakes KRI, Bung Tomo, dan Batalion 8 Marinir. Kegiatan yang berlangsung di galangan kapal berjalan lancar dan tetap mengikuti protokol COVID-19. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono melakukan giat bersama Ninoran dan Asri Welas dalam keseruan olahraga air di Markas Kopaska Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara, di mana dalam kesempatan tersebut Asri Welas mengungkapkan rasa bangganya kepada TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Laut itu luar biasa kerennya ya, jadi betul harus kita jaga supaya kita punya TNI